Alhamdulillah, hari ini saya bisa hadir di kota Bukit Tinggi. Ini kehadiran saya yang pertama. Jadi saya belum pernah hadir di kota ini. Tadi malam saya sampai, sehingga saya belum bisa melihat keindahan kota Bukit Tinggi karena malam hari katanya sangat indah sekali. Nanti insya Allah kalau sudah siang bisa kita buktikan keindahannya. Alhamdulillah, saya tadi sudah disampaikan dari Yogyakarta. Yogyakarta itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa Ngayogyakarta. Lengkapnya Ngayogyakarta Hadiningrat. Alhamdulillah masih punya sultan, namanya Sultan Hamengkubuwono ke-10. Satu-satunya sultan yang juga menjadi kepala daerah. Jadi Sultan Hamengkubuwono itu sekaligus menjadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta, dan satu-satunya gubernur yang tidak dipilih karena gubernur yang otomatis. Jadi semua gubernur yang di Jogja itu adalah sultan. Itu di Yogyakarta. Kalau di Sumatera Barat saya kurang tahu, gubernurnya tentu dipilih. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah tadi sudah disampaikan, saya hadir memang dalam rangkaian untuk menyampaikan workshop atau seminar ekonomi syariah. Bidang saya memang ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Kenapa saya mendalami itu? Ya tentu saja berangkat dari keprihatinan dalam bidang fikih ini. Menurut yang saya pahami, ulama-ulama hari ini agak kurang concern dengan perkembangan fikih muamalah. Untuk fikih ibadah insya Allah pakarnya sudah banyak, tapi pengkajian fikih muamalah ini agak jarang, sehingga kalau ini dikaji, disampaikan, menimbulkan kekagetan. Kebetulan kemarin saya sudah di Padang, mengisi di Padang dengan para pengusaha di Padang. Ya saya lihat memang banyak yang pingsan dalam tanda petik, terkaget-kaget dengan pembahasan fikih muamalah. Ini menunjukkan memang pembahasan fikih muamalah telah mendapatkan porsi yang akan dalam dari umat Islam sekarang. Saya mungkin berangkat dari satu hadis. Kenapa saya sekarang agak concern dengan ekonomi Islam? Karena ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu 1400 tahun yang lalu, sudah disampaikan kepada kita. Nabi bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zaman ya'kuluna riba, faman lam ya'kulhu asabahu min hubali." Ini hadis disampaikan 1400 tahun yang lalu. Nabi mengatakan, "Ya'ti 'alan nasi zaman," sungguh akan tiba satu masa. Rasul tidak menyebutkan ini tahun berapa, abad keberapa. Nabi hanya mengatakan sungguh akan tiba satu masa di mana semua manusia itu makan riba. Rasul mengatakan alat nasi itu menunjukkan semua manusia. Rasul mengatakan semua manusia akan makan riba. Faman lam yakulu, kalau ada yang tidak makan riba, asal baru min hubari, pasti terkena debu-debunya riba. Kita tidak tahu ini terjadi pada abad berapa, tahun berapa, karena Rasul tidak menjelaskan. Rasul hanya mengatakan akan datang satu masa. Nah, saya khawatirnya masa itu adalah masa sekarang kita ini hidup. Masa sekarang kita ini hidup. Kebetulan ya jelek-jelek begini saya juga mendapatkan kesempatan untuk keliling-keliling Nusantara, keliling-keliling Indonesia. Dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai ke Papua. Kalau Jawa mungkin sudah semuanya. Kalau bertemu dengan jamaah, selalu saya sempatkan. Biasanya kan saya tanyakan, jamaah, saya jawabnya begini. Tapi bukan acara televisi.
biasanya saya tanyakan. Seingat saya jamaah yang agak besar yang pernah saya tanya itu di Yogyakarta. Masjid yang agak besar di Yogyakarta itu di Masjid Kampus UGM. Beberapa waktu yang lalu saya ngisi sholat tarawih di Masjid Kampus UGM. Jamaahnya mungkin 1000-an lebih. Saya tanyakan juga, jamaah, saya tantang, siapa di antara jamaah sekalian yang belum pernah makan riba? Tolong tunjuk jari. Semuanya diam, tidak ada yang tunjuk jari. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu sekalian, siapa yang belum terlibat, belum pernah terlibat dengan riba? Tolong tunjuk jari. Ternyata tidak ada yang tunjuk jari. Sampai 3 kali saya ulangi, Bapak Ibu sekalian, siapa yang belum pernah terlibat riba? Tolong tunjuk jari. Tidak ada yang tunjuk jari. Kesimpulannya apa? Jangan-jangan hadis itu terjadi pada waktu kita ini hidup, pada saat sekarang kita ini hidup. Mungkin jamaah di sini perlu ditanya juga ya. Enggak usah. Saya khawatirnya enggak ada yang berani tunjuk jari. Berarti semuanya pernah terlibat dengan riba. Maka pertanyaan kedua, ini saya tanyakan di Jogja juga. Bapak Ibu sekalian, sudah tahu riba itu haram, kenapa masih mengambil riba? Pertanyaannya itu, Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa riba itu haram, kenapa masih mengambil riba? Tolong dijawab. Mohon galak sekali. Tapi ini di Jogja, semuanya diem, gak ada yang jawab. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu sekalian sudah tahu riba itu haram, kenapa masih mengambil riba? Semuanya diem. Sampai 3 kali saya ajak, kalau tidak ada yang mau jawab, saya pulang. Akhirnya ada bapak-bapak di depan dekat mimbar tunjuk jari. Pak, saya tahu riba itu haram, tapi haram-haram sedikit kan tidak apa-apa. Sudah saya juga jawabannya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya yakin kalau Bapak Ibu sekalian ditanya, kenapa sudah tahu riba itu haram masih mengambil riba? Jawabannya apa? Haram-haram sedikit nggak apa-apa. Kenapa umat Islam sekarang mengatakan bahwa riba itu nggak apa-apa walaupun haram? Haram-haram sedikit nggak apa-apa. Kenapa sampai muncul pendapat seperti itu? Yang salah kira-kira siapa? Yang salah siapa? Yang salah ustadznya. Kenapa? Karena ustadz kita kalau menyampaikan hal tentang riba itu yang dikutip itu hanya secuil ayat, yaitu Al-Baqarah 275, hanya secuil saja. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini anak kecil-kecil aja apa? Umat Islam sekarang itu kalau dikatakan jual beli itu halal, riba itu haram, kalau disebut haram itu nggak ada efeknya sama sekali, nggak ada efek. Iya saya tahu haram, tapi haram-haram sedikit kan nggak apa-apa. Sekarang itu kalau disebut haram itu kayaknya nggak dilirik sama sekali. Iya saya tahu haram. Sampai sekarang itu kemarin mungkin agak heboh. Jangan kaget. Zina itu halal atau haram? Halal. Ini hasil disertasi loh. Hasil disertasi di UIN Sunan Kalijogo. Kebetulan yang disertasi itu teman dosen saya, teman seangkatan juga. Saya ikut malu juga. Tapi ya begitulah nasibnya UIN dan IAIN. Makanya ada singkatan IAIN itu apa? Ingkar Allah, ingkar Nabi. Maka kemudian diganti dengan UIN. UIN itu singkatannya apa? UIN Insya Allah Islam. Itu plesetan. Bapak Ibu sekalian, ini masih cerita di Masjid UGM. Kalau sampai ada yang masih mengatakan riba itu haram-haram sedikit tidak apa-apa, izinkan saya membacakan surah Al-Baqarah lengkap. Surah Al-Baqarah 275, bukan satu ayat, satu surat. Bisa pingsan saya. Satu ayat saja. Ini di Masjid UGM. Karena ceramah di sholat tarawih itu kan mesti ada tulisan maksimal 15 menit. Lebih dari 15 menit soal sistemnya dimatiin. Nanti kalau sudah lewat 15 menit diingatkan.
Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan surah Al-Baqarah 275 satu ayat saja. Bapak Ibu sekalian setuju? Semua menjawab setuju. Bapak Ibu sekalian siap kalau saya bacakan lengkap satu ayat Al-Baqarah 275? Siap? Siap. Semangat sekali. Alhamdulillah. Kemudian saya sampaikan, mohon maaf, ini ayat kalau saya baca lengkap satu ayat Al-Baqarah 275, saya yakin nanti malam Bapak Ibu sekalian tidak bisa tidur. Kalau masih ada yang bisa tidur, imannya diragukan. Oke, siap saya bacakan? Siap. Mau nggak? Mau. Jadi nggak semangat. Yang di sini siap? Mau? Oke, saya bacakan. Berarti kajian kita pagi ini hanya membaca satu ayat saja. Kalau satu ayat selesai, kajiannya kita cukupkan sekian. Oke, siap. Kita mulai dari kalimat pertama. Jadi satu ayat ini Al-Baqarah 275 ada 5 kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu kata. Tapi kalau kalimat bahasa Arab itu kalam. Bingung ya. Ada 5 kalimat. Kalimat pertama Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Ini kalimat pertama. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba la yaqumuna, tidak dapat berdiri. Kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan lantaran menderita penyakit jiwa atau menderita penyakit gila. Nah, yang menarik dari kalimat ini apa? Allah mengkaitkan antara makan riba dengan berdiri saja tidak bisa, kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran menderita tekanan penyakit gila. Pernah kita menyaksikan orang yang tukang makan riba, mohon maaf ya, orang yang suka makan riba itu berdiri saja tidak bisa? Pernah lihat? Nggak ada kan faktanya? Mohon maaf, justru orang-orang yang suka makan riba itu berdirinya malah gagah-gagah, tegap-tegap, bajunya bagus-bagus, mobilnya mewah. Nggak ada kan? Orang yang tukang makan riba itu berdiri saja tidak bisa. Tapi kenapa Allah mengatakan orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri, layak umumnya? Nah, ini untuk memahami ini tidak bisa dengan akal kita harus melihat tafsirnya. Kalau kita coba buka tafsir, nah penjelasan yang paling lengkap itu tafsir bil ma'thur. Jadi tafsir yang berasal dari hadis Nabi. Nah, ada salah satu hadis Nabi yang menarik, yang artinya kurang lebih pada waktu aku di Mi'rajkan ke langit, ini yang menyampaikan Rasul. Jadi ketika Nabi Isra dan Mi'raj didampingi oleh malaikat Jibril, Nabi mengatakan, saya menyaksikan sekelompok manusia yang dilewati oleh tentaranya Fir'aun, diinjak-injak oleh tentaranya Fir'aun. Dia diberdirikan di dekat pinggir api neraka. Maknanya apa? Belum masuk neraka. Jadi jangan khawatir, ini masih pemanasan, masih di alam kubur, masih di alam barzakh. Dia diinjak-injak oleh tentaranya Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun. Dia diberdirikan di dekat pinggir api neraka. Kemudian dia berteriak-teriak, ya Rabb, jangan sampai terjadi kiamat. Wahai Rabb kami, jangan sampai terjadi kiamat. Ya Allah, jangan sampai terjadi kiamat. Mereka semua meratap-rapat berteriak-teriak. Ini yang disaksikan oleh Rasul. Rasul heran, ini siapa manusia ini? Kemudian dia tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu? Nah, jawabannya Jibril mengagetkan kita semua. Jibril mengatakan mereka itu adalah para pemakan riba dari kalangan umatmu. Jadi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, umatnya Nabi kok diinjak-injak. Kemudian malaikat Jibril mengutip
disebutkan ayat tadi, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Jadi mereka itu dari kalangan umatmu yang tukang makan riba, yang tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran menderita penyakit jiwa. Nah, ada satu bagian hadis yang saya loncat, yaitu apa? Kenapa mereka sampai tidak dapat berdiri? Kenapa mereka sampai diinjak-injak oleh para pengikut Fir'aun? Yang disaksikan oleh Rasul, ternyata mereka tidak dapat berdiri itu karena mereka itu perutnya membesar sebesar rumah. Mungkin kita bertanya, terus rumahnya sebesar apa? Ya mungkin tergantung kredit rumahnya kan. Kalau kredit rumahnya tipe 36 mungkin ya ukuran perutnya itu 6 kali 6 meter. Oh, mengerikan. Jadi yang disampaikan Rasul itu, kenapa mereka tidak dapat berdiri? Perutnya itu membesar sebesar rumah. Sehingga dalam riwayat lain, besok ketika hari kiamat, nah ini ketika hari kiamat Nabi mengatakan semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya. Semua manusia akan bangkit, semua akan digerakkan menuju satu tempat, yaitu padang mahsyar, untuk dimintai pertanggungjawaban. Satu-satunya kelompok manusia yang tidak bisa bangkit itu para pemakan riba. Kenapa mereka tidak bisa bangkit? Karena perutnya membesar sebesar rumah. Berarti mereka kalau mau bangkit tidak bisa berdiri, mau bangkit tidak bisa berdiri, mau jalan tidak bisa. Kalau jalan mereka seperti suster ngesot. Kalau jalan mereka harus ngesot. Nah, pertanyaan yang kedua, ini dalam hadis yang lain, kenapa perutnya membesar sebesar rumah? Ternyata isinya bukan rumah. Nah, yang paling mengerikan dari penjelasan Rasul ini adalah ternyata perutnya berisi ular-ular berbisa yang bisa terlihat dengan jelas dari luar perut mereka. Kata Nabi itu. Jadi isinya ternyata bukan rumah, tapi ular-ular yang berbisa yang bisa dilihat dengan jelas dari luar perut. Ingat, ini belum masuk neraka, masih mukadimah. Jadi ibu-ibu jangan ngeri dulu, ini masih pemanasan. Kan baru kalimat pertama. Terus kalimat kedua pertanyaannya, nah ini yang paling penting. Insya Allah nanti akan kita bahas lebih dalam di Nobel Rocky itu ya. Kalau di sini nggak mungkin kita jelaskan sampai detail. Yaitu kalimat kedua. Untuk menjawab kenapa umat Islam sampai terlibat dengan riba. Kok bisa-bisanya umat Islam itu terjebak dengan riba? Padahal sudah tahu riba itu haram. Jawabannya itu pada kalimat kedua dari Al-Baqarah 275. Yaitu apa? Zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Ternyata kata kuncinya di situ. Kalimat ini dulu saya kuliah S2 sampai saya pernah buat satu jurnal. Satu jurnal itu hanya membahas satu cuplikan ayat ini, yaitu zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Saya kalau boleh bersyukur, ini jurnal saya dulu sampai mendapatkan penghargaan dari kampus saya karena membahas secuil ayat ini. Maknanya apa? Zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Maknanya apa? Umat Islam sekarang itu tidak paham, tidak tahu bedanya jual beli dengan riba. Mereka sudah banyak berbisnis, mereka sudah banyak berjual beli, mereka sudah banyak berniaga, mereka sudah banyak berdagang, tapi tidak tahu bahwa yang dilakukan itu bergelut dengan riba. Dan itu sudah disampaikan oleh Allah. Zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Kenapa seperti itu? Ini yang salah siapa? Kalau tadi yang pertama yang salah itu ustadznya, nah sekarang ustadznya sudah taubat, sudah menyampaikan hadis-hadis tadi. Terus kok masih terlibat dengan riba juga? Yang salah siapa? Yang salah dosen ekonominya.
Siapa ya saya ini? Bukan saya ngajar ekonomi. Jadi yang mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba itu sebenarnya teori ekonomi. Coba sekarang kita kupas sedikit, walaupun nanti mungkin tidak bisa semuanya ikut diundang waktunya. Maksimal 20 bayar. Sekarang apa sih bedanya jual beli dengan riba? Saya ambil contoh sedikit. Misalnya kita dagang ya, jualan sepeda motor, namanya begitu. Sepeda motor second. Kalau kita beli harganya 10 juta, kemudian kita jual harganya 11 juta. Pertanyaannya modalnya berapa? 10 juta. Kita jual 11 juta, keuntungannya berapa? 1 juta. Terus apa bedanya? Kita punya uang 10 juta, kemudian kita pinjamkan, kita utangkan 10 juta. Terus kita ngomong nanti kembalinya 11 juta. Modalnya berapa? 10 juta. Keuntungannya berapa? 1 juta. Pertanyaannya apa bedanya coba? Yang pertama dengan yang kedua. Modalnya sama-sama 10 juta, keuntungannya sama-sama 1 juta. Bedanya apa? Orang ekonomi pasti mengatakan itu sama. Dua-duanya itu sama-sama aktivitas bisnis. Dua-duanya sama-sama aktivitas ekonomi. Karena modalnya sama, keuntungannya sama. Sama-sama 10 juta, sama-sama menghasilkan keuntungan 1 juta. Ayo, bedanya apa coba? Satu-satunya yang mengatakan beda itu cuma Al-Quran. Maka kalimat ketiga Allah itu tegas mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Aktivitas yang pertama tadi itu disebut jual beli, itu halal. Tapi aktivitas yang kedua disebut riba, itu haram. Terus bedanya apa? Kalau setelah sederhana saya mengatakan yang pertama itu uang ketemu barang menghasilkan uang. Kalau yang kedua uang ketemu uang menghasilkan uang. Berarti riba itu apa? Bisnis uang. Hati-hati ya. Tipis sekali bedanya. Makanya kita tidak tahu. Umat Islam banyak yang terjebak, banyak yang terpeleset. Dia mengatakan ini kan bisnis. Ini aktivitas ekonomi. Kok diharam-haramkan? Mana haramnya? Apalagi sekarang tidak ada yang disebut riba, itu kan tidak ada. Ayo, ada bank yang mengatakan ini bank kalau Anda nabung dikasih riba. Tidak ada ya. Sama sekarang tidak ada yang jual homer, kan tidak ada. Ada kalau kita beli minuman keras, ini mereknya apa? Homer, kan tidak ada. Dan riba itu namanya bagus-bagus. Kalau bahasa Indonesia namanya bunga, indah sekali. Bahasa Inggris interest, kan menarik sekali kan interest. Bahasa Arabnya itu bukan riba, bahasa Arabnya itu faedah, ayo, atau manfaat. Jadi di Arab kan namanya faedah, faedatul bunun, faedah dari bank. Terus riba itu apa? Kalau kita hanya mengacu pada Al-Quran, memang tidak ada penjelasan dari Al-Quran. Kalau kita ingin tahu riba itu apa, harus dari penjelasan hadis-hadis Nabi yang banyak sekali. Insya Allah nanti akan saya tunjukkan. Hadisnya itu banyak, tapi di hotel Nabi. Satu saja kalau sekarang ini. Qala Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin tahu, Nabi mengatakan riba itu apa? Yang pendek, oke. Kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Atau dalam matan yang lain, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Nah, ini yang paling pendek. Nanti yang panjang-panjang nanti aja. Saya juga enggak hafal. Jadi Nabi mengatakan kullu qardin, setiap utang piutang, qard ya, yang disebut qard. Kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Ini yang paling mudah mendefinisikan riba. Jadi kalau kita memberi utang 1 juta misalnya, kemudian dikembalikan 1 juta plus 100.000, berarti 100.000 itu adalah manfaat yang muncul dari utang piutang. Nah, itu yang disebut riba. Karena itu begitu. Yang nanti istilahnya itu adalah riba nasi'ah. Walaupun riba itu nanti ada dua macam, yaitu riba fadl dan nanti ada yang disebut riba nasi'ah.
Yang lebih banyak kita bergelut itu sebenarnya riba nasiah. Oleh karena itu kita cukup memahami dari hadis-hadis Rasul itu, kalau kita melakukan utang piutang menghasilkan manfaat, dan nanti manfaat itu tidak hanya uang. Manfaat itu bisa uang, bisa barang, bisa jasa. Misalnya ibu-ibu memberi utang kepada tetangganya 1 juta, kemudian tetangganya mengembalikan 1 juta ditambah dengan semangkok sayur. Nah, semangkok sayur ini semangkok sayur riba. Hati-hati ya. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kita tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan itu menghasilkan riba. Bahkan mohon maaf, nanti kalau tidak hati-hati juga, bank syariah itu bisa terpeleset kalau tidak hati-hati. Bisa muncul riba juga. Kalau pegawai banknya itu tidak pernah kuliah ekonomi Islam, nanti bisa terjebak juga. Oleh karena itu, Quran mengatakan dengan tegas, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu kalimat ketiga. Nah, kalimat keempat apa? Ini semakin mengerikan. Kita lanjutkan. Masih kuat? Kalimat keempat, Allah berfirman, "Faman ja'ahu ma'idzatum min rabbi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Perlu diterjemahkan ya. Faman ja'ahu ma'idzatum min rabbi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang sudah tahu larangan dari Tuhannya, kemudian mau berhenti dari mengambil riba, maka baginya yang sudah lampau itu dimaafkan oleh Allah. Alhamdulillah. Ternyata nggak ada ngeri-ngerinya. Jadi mohon maaf kalau dulu itu tidak tahu bahwa itu riba, kemudian sekarang sudah tahu bahwa itu riba, terus berhenti dari mengambil riba, maka yang sudah lampau itu dimaafkan oleh Allah. Yang penting mau bertobat. Terus yang menakutkan apa? Dari Al-Baqarah 275, penutupnya. Jadi ini masih koma ya. Penutupnya itu yang mengerikan. Jadi Allah mengatakan, barang siapa yang sudah tahu larangan dari Tuhannya, kemudian mau berhenti dari mengambil riba, maka baginya yang sudah lampau itu dimaafkan. Koma, penutupnya apa? Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa man 'ada, barang siapa mengulangi mengambil riba, padahal sudah tahu bahwa itu diharamkan oleh Allah, fa ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalam. Alhamdulillah. Kemarin waktu saya mengisi di Kalimantan, saya di kantor gubernuran, itu yang ada 500 orang, 250 bapak-bapak, 250 ibu-ibu. Sampai saya tantang, Bapak Ibu sekalian, sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Sudah. Benar, sudah menjalankan sholat 5 waktu? Sudah. Tiap hari sudah sholat 5 waktu? Sudah. Sekarang saya ingin tanya, untuk apa tiap hari sholat 5 waktu tapi masih mengulang mengambil riba, tempatnya neraka dan akan kekal di dalam? Ibu-ibu saya lihat pada nangis semua. Saya tanya lagi, kalau Ramadan sudah menjalankan puasa Ramadan? Sudah. Benar, sudah? Sudah. Tiap tahun sudah menjalankan puasa Ramadan? Sudah. Sekarang saya ingin tanya lagi, untuk apa tiap tahun menjalankan puasa Ramadan? Selesai Ramadan masih mengulang-ulang mengambil riba, tempatnya neraka dan akan kekal di dalam. Bapak-bapaknya ikut nangis. Sampai saya tanya, Bapak Ibu sekalian sudah haji? Banyak kan sudah haji, bahkan sudah bolak-balik umroh. Maka saya tanya, untuk apa sudah haji, pulang haji masih mengulang-ulang mengambil riba, tempatnya neraka dan akan kekal di dalam? Siapa bilang masuk surga? Siapa bilang hajinya mabrur? Kalau pulang haji masih mengulang-ulang mengambil riba, tempatnya neraka dan akan kekal di dalam. Malamnya saya tidur di hotel itu, ibu-ibu pada nelpon. Saya nggak tahu kenapa pada nelpon. Ada yang perlu saya
saya ceritakan. Dia nelpon sambil nangis-nangis, Pak Ustaz, malam hari ini saya nggak bisa tidur. Coba waktu saya kenapa? Batin saya. Kenapa Bu? Pak Ustaz, tadi saya mau tidur, saya itu mau meluk Quran terjemah. Wah, saya merinding itu dikasih cerita. Terus gimana Bu? Saya buka Al-Baqarah 275. Terus saya baca ayatnya. Terus saya baca terjemahnya. Terus saya baca berulang-ulang terjemahnya. Terus terjemahnya tidak berubah Pak Ustaz. Maksudnya apa? Ya saya berharap terjemahnya Pak Ustaz salah gitu. Lalu saya juga lihat terjemah dari Quran kemenak kok. Gimana Bu? Saya baca terjemahan Al-Baqarah 275 sampai ujungnya hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya. Mereka akan kekal di dalamnya. Terngiang-ngiang terus. Terus kenapa Bu? Terus nasib saya gimana? Lalu memangnya Ibu kenapa? Lalu saya itu sekarang jabatan saya itu kepala dinas koperasi. Waduh, berat Bu. Berat. Dan dia cerita di koperasi di kantor gubernur itu produk yang paling laris itu simpan pinjam Pak. Wah itu yang paling gede. Padahal bunganya cuma kecil Pak Ustaz. Berapa? 8% per tahun. Kan itu kecil. Ya jangan khawatir, insya Allah masuk neraka. Tapi Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir, karena hum fiha khalidun masih kita bisa periksa tafsirnya. Jadi kita kalau masih mau bersabar untuk buka tafsir, ternyata hum fiha khalidun itu masih ada tafsirnya. Oke, kita lihat ya. Hum fiha khalidun menurut para mufassir itu bisa dimaknai dengan makna hakiki, bisa dimaknai dengan makna majazi. Ini sampai sudah 15 menit. Cukup sekian ya. Masih kuat? Yang ada kelaikan jantung nanti bisa. Makna hakiki itu maksudnya apa? Makna hakiki itu berarti hum fiha khalidun itu dimaknai dengan makna yang sebenarnya, yaitu apa? Benar-benar masuk neraka selama-lamanya. Seperti mati kafir. Itu makna hakiki. Tapi bisa dimaknai dengan makna majazi, yaitu apa? Masuk nerakanya itu lama banget, tapi tidak selama-lamanya. Terus kapan orang ini bisa masuk neraka selama-lamanya? Kapan orang ini masuk nerakanya lama banget tapi tidak selama-lamanya? Ternyata tergantung man ada. Jadi orang yang mengulangi mengambil riba, orang yang mengulang-ulang mengambil riba, ternyata menurut tafsir itu nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan tergantung jawabannya. Jadi hati-hati dalam menjawab kalau ditanya Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Kalau ditanya, "Wahai si fulan, kenapa kamu masih mengulang-ulang mengambil riba?" Kenapa? Tergantung jawabannya. Kalau dia menjawab, "Saya mengambil riba, saya mengulang-ulang mengambil riba karena saya tidak setuju kalau riba diharamkan. Saya menolak haramnya riba." Mohon maaf, menolak satu saja hukum syariat, menolak satu saja hukum Allah itu jatuhnya murtad. Dan dia bisa dihukumi kafir, masuk neraka selama. Berarti maknanya makna hakiki, benar-benar masuk neraka selama. Kalau dia menolak haramnya. Beda kalau ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Wahai si fulan, kenapa kamu masih mengulang-ulang mengambil riba?" Kepepet ya Allah. Nah, itu beda. Tapi kamu tahu kalau riba itu haram? Iya, saya tahu. Kamu masih yakin riba itu haram? Iya, saya masih meyakini. Saya masih mengimani riba itu haram. Tapi ya karena saya kepingin mobil mewah, jadi saya terpaksa kredit gitu. Tapi itu tahu itu haram? Iya. Nah, ini maknanya makna majazi. Jadi hum fiha khalidun, kata ulama itu dimaknai makna mubalaghah. Maknanya apa? Masuk neraka lama sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian hati-hati. Harus bisa membedakan
antara orang yang tidak mau mengamalkan dengan orang yang menolak hukum syariat. Itu tidak hanya riba, berlaku untuk semua hukum syariat. Contohnya apa? Misalnya orang tidak mau sholat, nanti juga ditanya sama orang, kenapa kamu tidak pernah menjalankan sholat? Tergantung jawabannya. Kalau dia menjawab, ya saya malas ya Allah, kan saya dulu masih muda, masa masih muda kok rajin sholat, kan gak keren dulu misalnya. Jadi kalau jawabannya kayak gitu, nanti tanya, tapi kamu masih yakin sholat wajib? Iya saya yakin, tapi saya pengennya besok kalau sudah tua, tapi belum tua udah meninggal. Nah kalau jawabnya kayak gitu, dia akan masuk neraka lama sekali. Tapi dia tetap dihukumi muslim dan insya Allah tetap masuk surga. Semua orang yang mati dalam keadaan Islam pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah, dijamin masuk surga. Tapi tidak dijamin langsung masuk surga. Harus mencicipi neraka nggak tahu berapa lama. Saya dulu pernah mendengar pengajian, tapi saya belum pernah ngecek hadisnya. Ada kiai di tempat saya mengatakan, kalau ada orang Islam berani meninggalkan satu kali saja sholat fardu, sekali saja sholat fardu, misalnya tidak sholat subuh tadi, nanti dimasukkan neraka selama 70.000 tahun. Ayo bayangkan, itu baru satu kali. Kalau dua kali, ya 140.000. Kalau tiga kali, ya pengen diri, kalikan sendiri. Lalu saya pernah ikut-ikutan ngisi pengajian di Bantul, di Yogyakarta itu menyampaikan yang disampaikan kepada saya. Selesai itu aja bapak-bapak nangis itu ketemu saya. Nah, nasib saya gimana nak? Gitu. Ketemu saya dipeluk nangis terus. Ada apa mbak? Nasib saya gimana? Ada apa mbak? Nasib saya gimana nak? Gitu. Kenapa mbak? Saya ini umurnya sudah 75 tahun. Iya sudah tahu sudah tua. Terus kenapa mbak? Saya belum pernah sholat. Ya Allah. Terus nanti saya masuk neraka berapa lama? Jangan khawatir mbak, saya hitungkan. Saya ambil handphone malah pingsan. Itu kalau malas sholat. Beda dengan kalau jawabannya, kenapa kamu tidak sholat? Saya menolak wajibnya sholat. Langsung nolak. Dia dihukumi kafir dan akan masuk neraka selama. Makanya teman saya juga kalau nggak hati-hati itu sama. Beda loh. Orang yang berzina, berkali-kali berzina, kalau ditanya sama Allah, kenapa kamu berzina? Ya sudah kebelet ya Allah saya. Tapi kamu tahu zina itu karena dia. Nah ini tetap dihukumi muslim, muslim yang fasik, muslim yang maksiat, dia tetap masuk surga, walaupun masuk nerakanya lama sekali. Beda dengan tidak pernah berzina. Mungkin teman saya nggak pernah berzina, tapi menolak haramnya zina, kafir. Murtad. Na'udzubillah min dzalik. Beda sekali. Istrinya Nabi Lut, kalau di Quran pernah baca riwayat Nabi Lut kan? Istrinya Nabi Lut itu istri yang normal apa istri yang LGBT? Istrinya Nabi Lut itu normal. Kenapa? Punya anak kan? Nabi Lut itu kan anaknya perempuan-perempuan yang ditawarkan. Kenapa kamu malah suka sama sesama lelaki? Gitu. Nabi Lut istrinya itu normal, bukan pelaku lesbian, bukan pelaku homoseksual, normal. Tapi kenapa dia dimasukkan neraka selama-lamanya? Istrinya Nabi Lut. Ternyata bukan karena dia pelaku LGBT, bukan karena dia itu lesbian. Istrinya Nabi Lut. Dia itu orang yang normal, punya anak. Tapi kenapa harus masuk neraka selama-lamanya? Jawabnya jelas, karena setuju dengan LGBT, pendukung LGBT, menghalalkan lesbianisme, menghalalkan homoseksual, kafir. Beda, menolak hukum syariat dengan tidak mau melaksanakan hukum syariat itu beda. Yang satu maksiat, yang satu murtad. Nah ibu-ibu juga harus hati-hati ya. Ini yang senang biasanya bapak-bapak. Hukum syariat poligami. Beda ya, tidak mau poligami itu tidak apa-apa. Poligami itu mubah-mubah saja. Mau poligami ya silakan, nggak mau ya silakan.
Besok yang tidak mau poligami kan ditanya sama, kenapa kamu nggak mau poligami? Ya dilarang istri, ya nggak apa-apa, nggak dosa, karena lupa. Beda dengan menolak hukum poligami. Kalau mengatakan poligami itu saya juga setuju, saya menolak, itu bisa jatuh murtad. Walaupun poligami hukumnya bukan. Jadi sangat beda. Maka harus hati-hati. Nah, saya yang paling prihatin itu, nah ini harus hati-hati. Sekarang ini yang dikampanyekan itu apa? Menolak khilafah. Ya, menurut saya takut sekali. Kalau tidak mau memperjuangkan khilafah, ya masih dimaklumi, paling dosanya besar. Tapi kalau menolak khilafah itu bisa jatuh murtad. Karena itu hukum syariat. Dan khilafah itu ijma' sahabat. Semua sahabat sepakat ketika memilih Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi khalifah. Masa kita ini menolak khalifah, menolak sistem khilafah? Umar bin Khattab itu khalifah. Hati-hati, kalau menolak itu bisa jatuh murtad. Satu saja hukum syariat yang kotil, kalau ditolak itu bisa jatuh murtad. Ini harus hati-hati. Berlaku untuk semua. Nah, kembali kepada masalah riba. Terus apa yang membedakan yang majasi dengan yang hakiki? Nah, ini sebagai penutup. Sudah ditutup ya, nanti semakin berat. Orang yang masih mengakui riba itu haram, tapi terus mengulang-ulang makan riba, kira-kira masuk nerakanya berapa lama? Lama bangetnya itu berapa lama? Untuk bisa menghitung, kita bisa ambil satu hadis untuk simulasi, supaya kita benar-benar hati-hati. Ini untuk simulasi. Qala Rasulullah SAW, jadi Nabi bersabda, dirhamur riba, ya'kulu rajulu, wa huwa ya'lamu asyaddu min sittatin wa salasina zalzalah. Ini satu hadis mengerikan. Nabi mengatakan dirhamur riba, satu dirham yang diambil dari riba, ya'kulu rajulu, kemudian dimakan oleh seseorang, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu bahwa itu riba, asyaddu min sittatin wa salasina zalzalah. Dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Oke, sekarang kita simulasi. Siap? Kita ambil contoh. Misalnya kredit rumah. Kreditnya di bank konvensional. Kan ada bunganya kan. Misalnya rumah yang paling murah saja. Kalau di Jogja tipe 36 yang paling murah itu cash harganya 200 juta. Kalau kredit di bank konvensional ada bunganya, misalnya bunganya 10%, kreditnya selama 10 tahun, berarti bunganya berapa? 10% kali 10 itu 100%. Ini flat ya, bunga flat. Misalnya harganya 200 juta, berarti selama 10 tahun bunganya 200 juta. Terus berapa lama akan masuk neraka? Berarti itu cara ngitung bagaimana satu dirham yang diambil dari riba. Satu dirham itu berapa? 3 gram perak. 1 gram perak yang paling murah itu 20.000. Kalau sekarang harga standar 25.000. Kita ambil yang paling murah. Berarti 1 dirham itu 60.000. Kalau bunganya 200 juta, berapa lama akan masuk neraka? Caranya ngitung 200 juta bagi 60.000 kalikan 36 kali berzina. Terus sekali berzina masuk neraka berapa lama? Misalnya kita menggunakan simulasi 1 hari dunia sama dengan 50.000 tahun akhirat. Pakai surat Al-Ma'arij ayat 4. Ta'ujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin. Para malaikat dan Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril, terbang menghadap Tuhan dalam waktu 1 hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun dunia. Dan itu ada penjelasan dari Rasul juga. Besok di padang mahsyar manusia akan dibangkitkan dan akan dihisab oleh Allah, memasuki waktu di mana waktu itu, kata Nabi itu 1 hari sama dengan 50.000 tahun. 1 hari dunia sama dengan 50.000 tahun akhirat. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin.
Misalnya berzina sehari, berzina sekali itu dianggap bermaksiat sehari, dimasukkan neraka selama 50.000 tahun. Nah sekarang kalau bunganya 200 juta, berapa lama akan masuk neraka? Caranya itu 200 dibagi 60.000, kalikan 36 kali berzina, kalikan 50.000 tahun. Sudah ketemu? Kalkulatornya nggak cukup. Ketemunya berapa? 6 miliar tahun. 6 miliar tahun. Tapi jangan khawatir, ini kan baru kredit rumah kan. Kan belum kredit mobilnya, belum kredit produknya. Tapi nggak usah khawatir, itu tidak selama-lama. Jadi lama banget, tetap nanti kalau sudah selesai waktunya akan diambil oleh malaikat, dimasukkan ke surga. Setelah gosong nyungsep di neraka yang paling pojok, naudzubillah. Oleh karena itu, untuk bertobat caranya gimana? Ini langsung meloncat Al-Baqarah 279. Allah mengatakan wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Jika kamu ingin bertobat dari mengambil riba, maka bagimu adalah pokok harta. Jadi caranya bertobat, kembalikan pokok hartanya saja. Maka yang disebut riba itu setiap kelebihan dari pokok hutang itu adalah riba. Mau kecil mau besar, mau disepakati di awal atau tidak, itu semuanya riba. Setiap kelebihan tambahan dari pokok hutang itu adalah riba. Kenapa? Karena syarat untuk bertobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalikan pokok hutang itu saja. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak menzalimi dan tidak. Bapak Ibu sekalian, kalau kita benar-benar mau ingin bertobat dari mengambil riba, syaratnya itu berhenti dari mengambil riba. Kalau masih ada yang jalan, kembalikan pokok utang. Maka kamu tidak menzalimi dan tidak itu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya nanti kita bisa, saya nggak tahu apakah langsung atau mau ngobrol, terserah. Tapi untuk materi saya sementara cukup. Nanti kalau ingin dalam di Hotel Rocky ya. Tapi kalau yang tidak bisa ikut, ya saya persilahkan. Kalau memang masih dibolehkan, kita bisa. Masih boleh ya? Boleh. Ya silakan. Berarti belum saya akhiri. Jadi pertanyaannya tadi, ada orang pinjam misalnya 10 juta, kemudian untuk menanam cabai. Setelah panen 10 juta dikembalikan, tapi plus cabai. Nah, tambahan cabai itu termasuk riba enggak? Jawabannya termasuk riba. Hadis-hadisnya banyak. Yang salah satunya yang saya sampaikan tadi, kena hadis tadi, kullu qardin jarra naf'an bahwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Walaupun itu dalam bentuk barang. Nanti hadis yang menjelaskan tentang barang itu ada dalam pelajaran bahasa. Tapi masih ada pengecualiannya. Nah, jangan khawatir Pak. Jadi ujung hadisnya itu pengecualiannya nanti bisa untuk pegangan illa ayyakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik. Alhamdulillah ada pengecualiannya. Jadi nanti ada masuk pengecualiannya atau tidak, ya silahkan dikembalikan dengan kalimat illa ayyakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kecuali kalau hal itu sudah biasa berlangsung sebelumnya. Contohnya apa? Misalnya ibu-ibu dengan tetangga sudah biasa saling memberi sayur. Kalau masa lebih, tetangganya dikasih semangkok sayur. Kalau punya buah-buahan banyak, tetangganya dikasih 1 keranjang buah. Kok pinjam 1 juta, kemudian dikembalikan 1 juta plus semangkok sayur. Semangkok sayur ini riba apa bukan? Jawabnya bukan. Tidak termasuk riba. Kenapa? Pemberian itu karena kebiasaan. Jadi kalau pemberian itu karena kebiasaan, itu tidak termasuk riba. Berarti pertanyaan kepada Bapak, hubungan dengan saudaranya itu sudah biasa saling memberi enggak? Sudah biasa saling memberi cabai atau buah dan sebagainya. Kalau sebelumnya sudah biasa saling memberi, utang 10 juta dikembalikan 10 juta plus cabai itu tidak riba. Insya Allah tidak riba. Tapi harus hati-hati. Pengecualian itu sekaligus menegaskan
bahwa yang disebut riba itu tanda terima kasih karena mengutangi. Yang disebut riba itu adalah jasa yang muncul dari utang piutang. Yang disebut riba itu benar-benar tanda terima kasih dengan ikhlas yang setulus-tulusnya karena sudah memberi pinjaman. Itu yang disebut riba. Walaupun ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah masuk nerakanya ikhlas. Kenapa? Karena kalau pemberian tambahan itu karena kebiasaan itu tidak riba. Berarti yang disebut riba itu apa? Tambahan yang semata-mata muncul dari utang piutang. Karena kalau tambahannya itu karena kebiasaan itu tidak riba. Berarti riba harus hati-hati. Clear riba itu bersih, muncul semata-mata karena utang piutang. Jadi harus hati-hati. Maka jawabannya seperti itu. Kembalinya kepada sebelum utang piutang. Maka Bapak Ibu sekalian kalau pengen tidak riba, biasakan saling memberi dulu. Maksudnya apa? Saling memberi buah, saling memberi cabai gitu ya. Bahkan jasa itu bisa masuk riba. Misalnya saya dengan Ustaz Jamal. Ustaz Jamal utang saya 1 juta. Tak kasih 1 juta. Terus nanti sore saya akan ke bandara. Saya membonceng ke Ustaz Jamal. Itu boncengan riba. Dan itu ada hadisnya. Kata Nabi, kalau kamu ditawari boncengan, jangan kamu terima. Kalau kita punya piutang terhadap orang, kita ngutangi orang. Jadi kalau saya ngutangi Ustaz Jamal, kalau saya bonceng Ustaz Jamal itu riba. Kecuali saya sudah biasa bonceng. Untung saya datang juga dijemput, sehingga nanti kalau utang saya diantar tidak riba. Baik, ini pertanyaannya untuk pegawai bank bagaimana? Karena tadi dalilnya kan yakuluna riba, yang makan riba. Terus yang pegawainya gimana? Karena pegawai itu makan, memakan itu maknanya yakulu, mengambil tafsirnya. Kan pegawai bank itu tidak mengambil riba, juga tidak memberikan. Jangan khawatir, ada hadisnya. Jadi hadis Nabi itu la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa sahidaihi faqala hum sawabu. Jadi nggak usah khawatir, hadisnya ada. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW melaknat 4 pihak yang terlibat dalam riba. Nabi melaknat 4 pihak yang terlibat dalam riba. Yang pertama akila riba, yang memakan riba atau yang mengambil riba. Yang kedua wa mukilahu, yang memberi riba. Yang ketiga wa katibahu, juru tulisnya, yaitu pegawai bank. Yang keempat wa sahidaihi, 2 orang saksinya. Kalau sekarang itu notarisnya. Faqala, kemudian Rasul mengatakan hum sawa'un, mereka semua sama. Jadi nggak usah khawatir, sama. Sama-sama masuk neraka. Jadi nggak usah rebutan ya, neraka itu sama. Jadi sama-sama masuk. Jadi ternyata memakan riba, memberi riba, juru tulisnya dan 2 orang saksinya itu kedudukannya sama. Terus bagaimana cara bertobat? Tobat itu berlaku untuk semuanya. Cara tobat, kalau kita baca kitabnya Imam Syafi'i, Imam Ghazali tentang at-taubah itu, taubatan nasuha itu minimal 4. Kata Imam Ghazali. Disebut taubatan nasuha yang pertama, syarat pertama itu kita harus menyesali dulu. Hati kita harus benar-benar menyesali, berjanji untuk tidak mengulangi. Itu syarat pertama, harus menyesal. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi. Kalau tobat kemudian ulangi lagi, itu namanya tobat lombok. Kalau pedes itu kayaknya tobat benar, tapi habis itu makan lombok. Terus yang ketiga itu kalau terkait dengan tempat, kata Imam Ghazali itu harus berhijrah, pindah tempat. Misalnya dia sering berzina atau sering main judi, karena lingkungannya dia kalau nggak main judi itu nggak bisa. Itu kata Imam Ghazali harus hijrah dari tempat itu. Kalau tempat kita itu benar-benar tidak bisa menghindarkan dari maksiat, itu harus hijrah. Itu syarat tobat yang ketiga, kata Imam Ghazali. Nah, syarat yang keempat supaya benar-benar nasuha diiringi dengan
amal perbuatan yang baik, syukur-syukur diiringi dengan sedekah, misalnya gitu. Contohnya dari Imam Ghazali, misalnya diiringi dengan sedekah yang baik. Nah ini ada juga untuk anjuran bersedekah itu insya Allah disebut taubatan nasuh. Jadi yang pertama harus ada penyesalan, yang kedua harus ada niat untuk tidak mengulangi, yang ketiga ada hijrah, yang keempat diiringi dengan amal kebajikan. Itu taubatan nasuh. Kalau pegawai bank sudah pensiun, alhamdulillah itu saat tobat yang baik. Terus kalau dapat pensiun itu hukumnya apa? Itu halal. Karena pensiun itu hak, kalau menurut pandangan ekonomi Islam, pensiun itu hak dari semua manusia, tidak hanya PNS. Semua orang yang sudah sepuh, sudah tua, itu kalau dalam ekonomi Islam akan dikasih pensiun semua oleh negara. Jadi kalau dikasih, ya diterima saja. Kalau nggak mau, kasihkan saya. Jadi kalau pensiun itu halal. Yang haram itu ketika masih bekerja. Karena pekerjaannya terkait dengan riba, maka kalau dibayar itu pembayarannya halal. Tapi kalau sudah pensiun kan nggak kerja apa-apa. Walaupun yang ngasih pensiun itu banknya, itu tetap halal. Tetap halal. Yang haram itu yang memberi. Jadi beda hukum. Atas pendapatan selama kerja di bank itu halal, Pak. Ya tetap halal. Jangan khawatir. Pensiunnya halal. Baik. Pertanyaannya, bunga itu dimanfaatkan boleh tidak? Jawabannya tidak boleh. Jadi barang yang haram dimanfaatkan itu hukumnya haram. Terus caranya bagaimana? Kalau aslinya bunga bank itu solusinya itu hanya satu, yaitu harus dikembalikan pada yang memberikan. Solusinya begitu. Jadi tidak boleh dimanfaatkan, tapi dikembalikan kepada yang memberikan. Kalau diberikan oleh bank harus dikembalikan kepada bank. Atau kalau kepadanya tidak diambil. Tapi kalau sudah terlanjur diambil, dikembalikan juga nggak diterima, masih ada emergency exit. Karena disedekahkan menambah dosa. Jadi menurut Nabi, uang yang haram kalau disedekahkan itu menambah dosa, tidak menambah pahala. Dipakai umroh ya umrohnya haram semua. Jadi mencuci barang haram itu tidak bisa dengan amal kebajikan, itu tetap tertolak. Nah kalau sudah darurat kayak gini, solusinya cuma satu, yaitu uangnya harus dibuang. Jangan diberikan, dibuang di tempat yang ya kemungkinan diambil orang. Tapi tidak boleh diberikan pada orang. Ini sudah mungkin di pinggir jalan yang depannya itu ada rumah yatim piatu. Siapa tahu diambil anak yatim. Tapi kalau diberikan anak yatimnya nggak boleh. Dia sudah dibuang itu aja. Buang di jalannya. Siapa yang ngomong kita nggak tahu. Yang penting tidak ada transaksi. Karena kalau itu diberikan, disedekahkan, kita dosanya bertambah. Itu kalau darurat, ya dibuang. Kalau masih bisa dikembalikan kepada bank. Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, menurut panitia sudah cukup. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Bagi yang masih belum puas, nanti masih bisa ikut di Buta Kopi, silakan saja. Demikian dari saya, walaupun minggu bila